Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Faris Sabadi MCom di channel Virus El Said. Kali ini kita akan membahas tentang konsep bisnis proses modeling atau model proses bisnis. Di sini akan kita bahas 3 hal ya, terutama yaitu definisi, manfaat, dan tekniknya. Kita mulai saja dengan definisinya. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan. Jadi intinya bagaimana menghasilkan produk atau layanan. Hal ini juga sering disebut sebagai value atau nilai. Jadi suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tetapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subproses. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Apa saja model proses bisnis? Bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen proses, kemudian operasional proses, kemudian supporting proses. Manajemen proses berperan sebagai sistem yang mengoperasikan manajemen umum seperti tata kelola perusahaan. Kemudian operasional proses dapat diartikan sebagai nilai utama dari segala proses operasional yang dijalankan merujuk ke nilai-nilai yang dituju. Sedangkan supporting process berperan sebagai elemen pendukung di mana berfungsi untuk menyokong proses utama. Jadi pada dasarnya proses fokus pada subproses di mana subproses ini diharapkan dapat bekerja secara maksimal agar bisa berkontribusi menuju tujuan utama. Kemudian apa saja aktivitas utama proses bisnis? Bisa dibagi atas 5 ya. Jadi primary activity-nya ada 5. Yang pertama inbound logistik, yang berikutnya operation, outbound logistik, sales and marketing, and terakhir service. Inbound logistik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengadaan masukan dan sumber daya yang secara tepat, kualitas dan kuantitas untuk bisnis. Kemudian operation ini aktivitas yang berhubungan dengan cara mentransformasikan menjadi produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini termasuk sumber daya dan material dalam menghasilkan sebuah produk atau jasa. Kemudian outbound logistik, aktivitas yang berhubungan dengan pendistribusian produk hingga ke tangan konsumen baik secara langsung maupun melalui jaringan distribusi. Kemudian sales and marketing adalah aktivitas yang berhubungan dengan cara pemberian ke tangan konsumen dan pengarahan agar konsumen tertarik dengan produk atau jasa perusahaan. Yang berikutnya service adalah aktivitas yang berhubungan dengan mempertahankan pemberian nilai dengan memastikan konsumen dapat mendapatkan keuntungan produk melalui pembelian pertamanya, karena kesan pertama begitu menggoda ya. Jadi untuk mempertahankan konsumen tetap setia dengan produk harus dilayani dengan sebaik-baiknya sejak awal pertama kali menerima layanan tersebut. Kemudian apa saja sih aktivitas pendukung proses bisnis tadi? Yang utama sekarang pendukungnya. Yang pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur berhubungan dengan fungsi-fungsi pendukung organisasi seperti akuntansi, hukum, manajemen keuangan, dan yang lain-lain. Kemudian ada human resources management, jadi manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini berhubungan dengan pengaturan sumber daya manusia yang dimulai dengan perekrutan karyawan, kompensasi hingga pemberhentian karyawan, termasuk cuti di dalamnya ya. Kemudian teknologi development. Teknologi development berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam menunjang aktivitas rantai nilai sebuah organisasi dalam mentransformasikan masukan menjadi sebuah produk atau jasa. Yang berikutnya procurement
adalah aktivitas yang berhubungan dengan perolehan masukan yang digunakan untuk proses produksi. Kemudian apa karakteristik proses bisnis? Ya, menjadi ciri-ciri dari suatu proses bisnis. Yang pertama, definitif. Artinya suatu proses harus memiliki batasan, masukan serta keluaran yang jelas. Jadi setiap proses ada SOP-nya, ya, jelas apa masukannya, apa yang dihasilkan, apa goals dari proses tersebut. Kemudian ada urutannya, jadi ini kapan dan di mananya ini harus jelas. Kemudian ada pelanggan, bahwa suatu proses harus mempunyai penerima hasil proses. Jadi setiap proses itu pasti ada yang menggunakan, ya. Misalnya saja kalau dalam sistem informasi, informasinya itu didistribusikan kepada siapa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai tambah. Nilai tambah adalah transformasi yang terjadi dalam proses yang harus memberikan nilai tambah pada penerima. Setiap proses itu adalah mengolah, ya, material mentah menjadi sesuatu yang lebih matang, yang bernilai, ya. Itulah yang disebut sebagai layanan, ya. Kemudian yang berikutnya keterkaitan. Suatu proses pasti tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan struktur organisasi. Jadi ada fungsi silang suatu proses yang umumnya walaupun tidak harus mencakup beberapa fungsi. Jadi ada keterkaitan antara satu proses dengan proses yang lain, antara satu divisi misalnya dengan divisi yang lainnya, seperti itu. Kemudian bagaimana sih contoh profil proses bisnis, ya. Nah, berikutnya menjadi tugas teman-teman di mata kuliah Enterprise System untuk mengidentifikasi proses-proses bisnis dan membuat profil bisnisnya. Jadi nanti mungkin formatnya seperti ini. Yang pertama adalah nama proses bisnis, harus jelas, ya, nama prosesnya. Misalnya penjualan buku. Kemudian goals dari proses bisnis, outcome dari proses tersebut, misalnya customer mendapatkan buku yang diinginkan. Trigger, pemicunya, apa yang memicu proses bisnis itu terjadi. Misalnya tentu saja kalau untuk penjualan buku adalah permintaan customer tentang buku pada pihak toko buku. Kemudian inputnya adalah permintaan buku, outputnya adalah penerimaan buku. Pelaku proses bisnisnya adalah customer, pramuniaga atau sales, bagian gudang misalnya, dan kasir. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya harus dideskripsikan aktivitasnya. Misalnya pihak toko buku menyediakan sampel untuk dilihat oleh customer. Langkah kedua, selanjutnya customer melakukan permintaan buku berdasarkan sampel yang disediakan oleh toko buku. Yang ketiga, kemudian pramuniaga membuatkan permintaan buku berupa nota rangkap dan diberikan ke bagian gudang dan customer. Dan yang terakhir, bagian gudang melakukan pengecekan stok buku yang ada di gudang berdasarkan kode buku dari nota yang diberikan oleh pramuniaga. Nah, ini sampai sebenarnya prosesnya itu sampai misalnya buku tersebut sampai ke customer, gitu. Jadi dijelaskan prosesnya dari awal, mulai dari triggernya, ya, sampai outcome-nya. Jadi begitu. Jadi dalam menjelaskan profil bisnis ini, mendeskripsikan proses bisnis ini harus step by step, lengkap, ya. Kalau perlu digambarkan juga SOP-nya nantinya, ya. Jadi dari profil proses bisnis ini bisa kita buat model-modelnya, misalnya salah satunya dengan BPMN misalnya, atau cross functional flowchart, ya, karena melibatkan beberapa pelaku. Kemudian yang berikutnya adalah apa itu model bisnis, ya, bisnis model, ya. Jadi sebelum kita bahas sendiri apa tuh pemodelan proses bisnis, model bisnis juga harus dipahami, ya. Jadi model bisnis adalah kumpulan elemen kecil untuk membentuk sebuah nilai. Model bisnis juga dapat diartikan sebagai metode dalam berbisnis di mana sebuah perusahaan dapat berdiri dan berpenghasilan dan memposisikan dalam berbisnis. Kemudian model bisnis ini mendeskripsikan aspek inti dari bisnis, baik formal maupun informal, dari berbagai aspek. Ya, aspek-aspeknya yaitu
bisnis, tujuan, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, praktek bisnisnya, proses operasionalnya, dan kebijakannya. Jadi model bisnis itu bisa dilihat dari aspek-aspek ini, ada 8 aspek ini ya. Jadi bisnis proses model ini dimanfaatkan, model bisnis ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana bisnis itu bisa berjalan ya, bisa berpenghasilan ya, dan berkelanjutan ya, mampu bersaing dengan bisnis yang lain atau perusahaan yang lain. Kemudian apa itu business process modeling atau BPM? Nah, BPM adalah representasi fungsi-fungsi berkaitan dengan kegiatan bisnis seperti input, control, output, dan resource. Jadi business process modeling dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bagian-bagian mana saja yang masih perlu diperbaiki dalam proses bisnis tersebut. Maka dari itu proses modeling akan berlanjut biasanya dengan BPI. Nanti pertemuan berikutnya ya, mungkin kita akan bahas itu apa business process improvement ya, bagaimana memperbaiki sebuah proses sehingga proses itu kedepannya menjadi lebih baik. Oleh karena itu di dalam BPM ini sebenarnya ada pemodelan 2 ya, jadi model existing dengan kedepannya ya. Nah itu nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian mengapa kita perlu BPM ya? Jadi BPM itu manfaatnya yang pertama mendokumentasikan kegiatan yang sudah ada di suatu organisasi ya, yang existing ya. Jadi agar mudah dipahami oleh stakeholder terhadap kondisi layanan maupun kondisi organisasi ya. Ini yang terpenting karena untuk mengimprove layanan kita harus memahami proses layanan yang ada ya. Kemudian mengukur layanan tersebut apakah sudah optimal atau tidak, apakah kinerja atau performansinya sudah sampai dengan yang diharapkan ya. Kemudian dengan BPM kita bisa membuat SOP ya, tentu saja dengan hasil analisis dan improvement itu, kemudian kita bisa membuat SOP yang baru yang bisa meningkatkan performa dan kinerja bisnis. Berikutnya adalah apa saja model BPM tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada model existing, kemudian model situasi baru ya, karena tadi kan sebenarnya ada proses definisi, kemudian ada proses analisis ya, kemudian perbaikan, kemudian perencanaan lagi. Nah ini tentu saja future di sini lebih ke perencanaan ya, mungkin membuat SOP baru terkait layanan bisnis. Nanti bisa diimplementasikan. Tentu saja setelah diimplementasikan membutuhkan evaluasi. Nah itu sebenarnya membentuk sebuah siklus, nanti juga kita akan jelaskan. Kemudian apa saja sih diagramnya? Ini diagramnya sangat banyak. Nanti beberapa kita akan ajarkan di mata kuliah enterprise system ya. Yang terdekat mungkin adalah flowchart ya. Flowchart di sini dan DFD ya. Dan yang lain-lain juga activity diagram, BPMN. Kalau sekarang BPMN sudah versi 2.0 ya. Nah, ini sudah ada standarnya. Ya, kalau BPMN ini sudah ada standarnya untuk penggunaan notasi-notasinya. Dan untuk event itu ya, ini juga banyak simbolnya ya. Ini. Kemudian diagram UML ini sebenarnya banyak ya, pemodelan cara visualisasi dan spesifik, dan biasanya pendekatannya berorientasi objek. Kemudian flowchart ini biasanya digunakan dengan pendekatan terstruktur ya, biasanya flowchart ini. Kemudian DFD ini menggambarkan aliran data ya, lebih ke aliran data dan yang mengalir di antara proses-proses itu. Kemudian activity diagram ini pendekatan berorientasi objek, biasanya bagian dari UML ya. Jadi salah satu activity. Jadi activity diagram ini biasanya dibuat setelah use case diagram ya, menggambarkan diagram aktivitas secara sequence ya, berurutan.
Kemudian Gantt chart ini adalah pemodelan dengan teknik matrik ya, berisi pada sumbu vertikalnya itu adalah semua tugas dan kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian yang ini menunjukkan durasi dari setiap kegiatan. Ya, sebenarnya ada banyak juga sih diagram yang lain, misalnya teknik workflow ya, pemodelan aliran tugas yang antara aplikasi komputer atau orang dalam suatu organisasi ya. Nah, ini ada banyak diagram BPM yang bisa digunakan. Nanti akan kita pelajari ya mungkin hampir semua ya untuk mata kuliah enterprise system ya. Dan juga mata kuliah analisis ya. Jadi nanti beberapa sesi, tapi untuk mata kuliah analisis sistem informasi lebih ke pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan berorientasi objek. Selanjutnya bagaimana daur hidup BPM ya, secara umum sih berarti dibagi atas 3 ya. Nah, tapi kalau secara keseluruhan aktivitasnya ini cukup banyak ya, ada 6 jadinya ya. 6. Jadi kalau yang utamanya adalah deskriptif model. Jadi bagaimana menggambarkan kondisi saat ini gitu ya. Kemudian bagaimana menggambarkan proses di masa depan ya, bikin SOP ya. Nah, tahap ini itu diawali dulu dengan sebenarnya mengidentifikasi kondisi nyata ya dari bisnis itu ya, mengidentifikasi. Nah, kemudian dideskripsikan modelnya. Selanjutnya setelah dideskripsikan, dianalisis dan dicari perbaikannya, pemecahan masalahnya ya. Kemudian dibentuk model yang ke depan, perspektifnya ke depan menjadi seperti apa ya. Kemudian baru diimplementasikan ya, dieksekusi melalui proses bisnis yang berjalan. Harapannya dengan menerapkan tahapan-tahapan tersebut, maka sebuah organisasi akan dapat membawa organisasi tersebut itu menjadi lebih baik ya. Ini berarti dapat merespon, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Jadi seluruh tahapan tersebut dapat disederhanakan ya tadi ya. Ini kalau hitung-hitung ada 7 ya, 1 2 3 4. Ini kan analisis dan improvement ya. Ada 7 kegiatan ya. Berarti boleh hanya disebut 3 kegiatan utama ya. Nah, dari as is itu memahami kondisi existing, to be bagaimana ke depan ya. Kemudian execution, bagaimana mengeksekusi, ini yang terpenting ya. Karena akan sia-sia sebuah perencanaan kalau tidak dieksekusi. Tapi kalau tidak direncanakan dengan baik, itu sama saja merencanakan kegagalan ya. Gagal berencana itu sama dengan berencana gagal. Itu pendapatnya siapa ya? Itu kalau nggak salah pendapat salah satu presiden Amerika ya zaman dulu ya, Abraham Lincoln mungkin ya, saya agak lupa ya. Nah, jadi untuk merencanakan ya harus memahami potensi yang ada. Kadang-kadang menggunakan analisis SWOT ya juga ya. Jadi untuk mengetahui kondisi existing itu bisa menggunakan analisis ya, misalnya SWOT untuk melihat peluang, kemudian potensi ya, dan lain-lain ya, strength, weak, kelemahan ya, opportunity ya, dan threat, kendala. Nah, itu bisa menggunakan itu. Banyak alat juga sih yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan model existing, termasuk yang tadi ya, grafik-grafik yang disebutkan pada slide sebelumnya. Oke, berikutnya adalah bagaimana membangun keunggulan perusahaan melalui proses bisnis ya tentunya. Yang pertama disebut dengan 5M, memetakan proses bisnis yang ada di perusahaan. Nah, nanti kita petakan apa saja sih proses-proses bisnis yang ada di perusahaan, interaksinya dengan siapa saja. Kemudian mengidentifikasi proses bisnis kritikal bagi perusahaan. Jadi yang membutuhkan perhatian khusus ya, itulah yang disebut sebagai proses bisnis kritikal. Kemudian mengukur kinerja proses bisnis.
maturity-nya ya, ini harus diukur ya setiap layanan sebenarnya. Jadi proses bisnis itu sebenarnya sebuah layanan. Kemudian melakukan benchmarking proses bisnis, menetapkan program pencapaian keunggulan melalui proses bisnis, karena ini melalui gitu ya. Berarti ini 5M ya, 5M. Nah, ini menurut Dirgantoro tahun 2002 ya. Ini boleh dikatakan aktivitas utama dari untuk keunggulan perusahaan ya. Ini ya. Seperti itu. Oke, kemudian tadi bagaimana memetakan proses bisnis, bisa dipahami bahwa dalam operasi sehari-hari sebuah perusahaan ini berhubungan dengan berbagai pihak ya, misalnya vendor ya, pemasok ya, yang memasok material-material bahan baku ya, kalau apalagi itu perusahaan manufaktur ya, tapi juga terkait dengan ya sebenarnya sih apa saja, termasuk perusahaan misalnya yang bergerak di bidang penjualan ya, tentu saja ada vendor barang jadi juga, tinggal dipasarkan kan begitu. Ini harus dikelola dengan baik ya, dikelola dengan baik ya. Sama proses bisnisnya harus tadi ya kita identifikasi, dibuat SOP-nya ya, dibuat aturan-aturannya ya. Kemudian juga berhubungan dengan resources ya. Resources di sini sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk sumber daya manusianya, alat-alat produksinya ya, manajemennya, tata kelolanya dan seterusnya. Jadi sumber daya ini juga harus dipetakan dengan baik. Kemudian customer ya, pelanggan ini ya juga harus mendapatkan layanan terbaik ya, layanan terbaik. Kemudian internal proses sendiri ya, internal proses sendiri ini juga harus dijamin supaya bisa berjalan dengan baik prosesnya ya. Kemudian memahami juga kompetitor. Dengan memahami kompetitor kita bisa mengetahui kedudukan kita di antara para pesaing, keunggulannya apa sih gitu, apakah kita mampu bersaing atau mampu bertahan ya. Nah ini juga perlu, apakah kita bisa mengiringi ya, mengimbangi ya progresnya dari kompetitor misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja sih yang diidentifikasi dalam BPM ya. Yang pertama ya kegiatannya ya, seluruh kegiatan yang ada di organisasi ya, semua bisa diidentifikasi. Kemudian stakeholdernya, orang-orangnya yang terlibat di dalam sebuah proses bisnis. Kemudian alur kegiatannya, bagaimana urutan sekuensnya ya, sekuens dari kegiatan yang ada di organisasi. Kemudian resources atau sumber daya, ini ya termasuk tadi ya, orangnya, waktunya, biayanya, alat produksinya, bahan mentahnya ya, produknya sendiri gitu ya. Kemudian kebijakan ini suprastrukturnya ya, meliputi berbagai kebijakan internal maupun eksternal dari perusahaan, kebijakan pajak, masalah lingkungan misalnya, ini terkait itu. Kemudian yang internal juga terutama ya, berbagai SOP ya, kemudian mungkin surat keputusan dari manajemen yang terkait berbagai proses bisnis ya. Itulah sedikit gambaran tentang bisnis proses model. Mudah-mudahan materi ini bisa sedikit memberikan wawasan kepada Anda bagaimana proses bisnis proses modeling itu, dan apa saja alatnya, apa manfaatnya. Demikian dari saya, semoga tayangan ini memberikan manfaat bagi Anda. Jika Anda menyukai, silahkan di like, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar Anda bisa mengikuti tayangan-tayangan kami berikutnya tidak ketinggalan gitu ya. Demikian, terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.